Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya DBV di Liputan Teknik Reportase dan Investigasi Berita, di mana saya akan menyampaikan materi di minggu lalu mengenai divisi pemberitaan, inovasi jurnalistik dengan computer assisted reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme science. Dimulai dari definisi dari computer assisted reporting, merupakan pelaporan berbantuan komputer. Pada teknik pelaporan menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Dalam jurnalisme, memanfaatkan perangkat lunak dan alat digital untuk membantu wawancara, melakukan riset data, mengidentifikasi data tren, dan menentukan informasi tersembunyi yang mungkin tidak terungkap melalui metode pelaporan tradisional. Melalui CAR, wartawan dapat mengakses berbagai sumber data seperti basis data publik, data statistika, dan arsip digital, memproses secara efisien dan mendapatkan insight lebih dan dalam untuk memperkuat akurasi dan kredibilitas berita. Keunggulan dari CAR dalam konteks Indonesia yaitu adalah efisiensi, mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam investigasi jurnalistik, terutama untuk isu-isu yang melibatkan data skala besar. Akurasi, minimalisir kesalahan manusia dalam mengolah data, meningkatkan kredibilitas berita. Analisis mendalam, mengungkapkan pola dan tren yang tersembunyi di balik data yang mungkin terlewatkan dengan metode tradisional. Ini sangat penting untuk investigasi korupsi, pelanggaran HAM, atau isu-isu sosial lainnya. Dan yang keempat, visualisasi data, yaitu memudahkan pemahaman publik terhadap data kompleks melalui infografis dan visualisasi lainnya. Sekarang jurnalisme data dan jurnalisme sains. Jurnalisme data merupakan pendekatan dalam jurnalisme yang menggunakan analisis data untuk menghasilkan laporan yang mendalam dan informatif. Contohnya ada laporan mengenai disparitas pendidikan di Indonesia. Kedua ada journalistic science. Journalistic science merupakan gaya pelaporan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi ilmiah dengan cara yang akurat namun tetap menarik bagi halayak umum. Contohnya dari journalistic science merupakan diantaranya ada laporan tentang penemuan vaksin baru. Ada manajemen produksi. Manajemen produksi berita adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh tim redaksi media menghasilkan konten berita yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pengumpulan informasi hingga publikasi berita kepada audiens. Manajemen yang baik dalam produksi berita dapat memastikan kualitas jurnalistik, efisiensi, dan kecepatan dalam menyampaikan informasi seperti manajemen produksi berita. Tahapan dalam produksi berita diantaranya pertama ada perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan ini, redaksi menentukan jenis berita yang akan diproduksi, sumber informasi, serta siapa yang akan bertanggung jawab. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah menentukan jenis berita, menentukan deadline, pembagian tugas. Selanjutnya ada pembagian informasi, yaitu melalui wawancara dengan narasumber, pencarian data di lapangan atau riset, dan mengakses laporan resmi atau dokumen yang relevan. Tiga ada penulisan atau writing. Ada headline, lead, body, dan kesimpulan. Tahap keempat ada pengeditan atau editing, di mana pada tahap ini menganalisa kelengkapan data dan keakuratan fakta, menyesuaikan teks dengan gaya dan format yang sesuai dengan kebijakan editorial, memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik seperti menghindari plagiarisme dan penyusunan tampilan. Tahap terakhir ada proses kolaboratif dalam tim produksi berita. Media produksi berita melibatkan berbagai pihak yang saling berkolaborasi. Di antaranya ada wartawan, editor, desainer, penyiar, dan teknologi dalam manajemen produksi berita. Yang bisa saya sampaikan
Kembali lagi di minggu depan. Saya Zulkifli pamit undur diri.